sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam acara Night Call. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan? Kiranya kita sekalian ada dalam keadaan baik dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami sungguh merindukan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, berfirmanlah kepada kami sekalian anak-anak-Mu, karena kami telah siap untuk mendengar akan firman Tuhan. Dan kiranya lewat tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-19 dan ayat 21. Keluaran pasalnya yang ke-15, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang lazim dilakukan oleh setiap orang ketika ia mengalami pertolongan dalam kehidupannya, maka ia menyanyi dan menaikkan syukur kepada Tuhan atas pertolongan yang telah dialami di dalam kehidupannya. Saudara, bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dan saat itu mereka dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya. Umat Israel dapat menyeberangi laut Teberau dan mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Apa yang dialami oleh umat Israel itu semua hanya karena pertolongan dan kasih Tuhan yang telah menyertai kehidupan mereka sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dapat menggambarkan kepada kita tentang bagaimana perjalanan kehidupan orang percaya yang harus melewati banyak tantangan untuk melihat dan menerima berkat dari Tuhan. Setiap orang yang percaya harus mampu untuk menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Dan jangan kita melarikan diri dari setiap persoalan dan masalah kehidupan yang kita hadapi. Namun, marilah kita berjalan bersama Tuhan, memohon pengasihan dan pertolongannya,
agar kita dapat menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah dalam hidup ini. Persoalan dan masalah seberat apapun di dalam kasih dan pertolongan yang daripada Tuhan, kita dapat mengatasinya. Karena itu saudara, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, dalam suka maupun duka, dalam kondisi yang menggembirakan atau yang membuat kita sedih, marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nyatakanlah sukacita saudara kepada sesama, sehingga mereka dapat juga mengalami dan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa dalam setiap kondisi dan keadaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Saat ini kita masih bergumul dengan diperhadapkannya masalah dalam kehidupan masyarakat kita. Kita masih harus menghadapi wabahnya virus corona. Saudara yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yakin dan percaya dalam iman, saatnya nanti Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, bagi kita secara pribadi, tetap kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tetap patuh kepada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Kita yakin bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita sekalian. Kiranya firman Tuhan memberkati kehidupan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, di tengah pergumulan kehidupan kami saat ini, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan yang daripadamu, karena Engkau adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia menolong kami dan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan pada saat ini, kiranya senantiasa menguatkan iman percaya kami, dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami menopang dalam doa bagi kehidupan masyarakat bangsa negara kami, bagi pemerintah kami. Kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan kami berdoa bagi mereka yang tengah dalam keadaan sakit, yang berbaring di rumah sakit, maupun mereka dalam perawatan di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong kiranya, berikanlah kesembuhan, berikanlah kepulihan bagi mereka. Dan juga berdoa bagi tenaga medis, dokter dan perawat. Tuhan tolong mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan pelayanannya dengan baik. Sungguh kami merindukan sebagai masyarakat, bangsa dan negara, agar kami dapat pulih dan terbebas dari virus corona ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan sebagai penolong yang setia. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, baik kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga, dan kami selaku persekutuan jemaat Tuhan. Kini kami dapat hidup memuji dan memuliakan nama-Mu dan mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Doa ini kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah
pembacaan dan perenungan firman Tuhan telah kita ikuti bersama. Kiranya firman Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara dan saya, dan kiranya sukacita senantiasa akan melingkupi kehidupan saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.